Oke, sebelumnya terima kasih Diva. Ini apa suaraku jelas ya? Jelas, Mbak. Oke, jadi kita mulai briefing untuk acara yang pertama kita lakukan di hari pertama, yaitu isolasi DNA, yaitu acara 2. Nah, untuk tujuan praktikumnya untuk acara 2 isolasi DNA, yaitu mahasiswa mampu melakukan isolasi koloni bakteri dengan prosedur yang tepat. Jadi, untuk 3 acara terakhir ini, memang kita tidak seperti praktikum-praktikum sebelumnya yang hanya menonton video atau hanya eh, tidak hanya menonton video atau tidak hanya membaca saja, tapi sudah melakukan praktikum secara real di laboratorium. Jadi tujuannya yaitu diharapkan mampu melakukan isolasi koloni, koloni bakteri dengan prosedur yang tepat. Kemudian ada pun tata tertib praktikum. Yang pertama seperti biasa yaitu praktikan datang tepat waktu ke dalam lab saat jadwal praktikum berlangsung. Nah, estimasi keterlambatannya ini yaitu 5 menit. Kemudian apabila praktikan terlambat pada saat pretest berlangsung, maka mengikuti mengerjakan pada nomor soal yang sedang dibacakan. Tapi jika praktikan terlambat saat pretest telah selesai, maka nilai pretest 0 dan remedi ketika semua acara praktikum telah selesai seperti yang sudah disampaikan di masing-masing kelas. Kemudian perhatikan wajib membawa lembar prosedur isolasi DNA, yaitu minimal satu dalam satu kelompok. Kemudian selain membawa lembar prosedur, itu juga membawa buku pretest, alat tulis, dan peralatan lain yang diperlukan saat praktikum. Kemudian, jika dalam satu kelompok tidak ada yang membawa lembar prosedur isolasi DNA, maka kelompok tersebut tidak diperbolehkan mengikuti praktikum. Adapun eh, praktikan harus wajib membawa jas laboratorium, masker, dan sarung tangan latex selama praktikum berlangsung. Jika tidak membawa, juga tidak diperbolehkan mengikuti praktik. Dan jika praktikan tidak membawa buku pretest, maka nilai pretest dikurangi 10, dan jika menyontek, nilai pretest akan dikurangi 50, dan praktikan tidak diperbolehkan mengikuti remedi. Kemudian untuk alat dan bahannya, ada mikrotube, mikropipet dan tip, vortex, centrifuge, inkubator atau heat block, kemudian ada rak mikrotube, ada icebox, tisu. Untuk alat-alat ini itu disediakan oleh asisten. Kemudian untuk bahannya ada isolat bakteri gram negatif, nucleolysis solution, RNA cell solution, protein precipitation solution, isopropanol, etanol 70%, rehydration solution, dan es batu. Untuk bahan-bahannya yang ini itu juga disediakan oleh asisten. Nah, adapun perlengkapan yang perlu dibawa pribadi oleh praktikan, yaitu yang pertama ada jas laboratorium, buku pretest, lembar prosedur kerja, ada masker, kemudian sarung tangan latex, tisu, dan juga kresek untuk sampah. Nah, untuk perlengkapan ini adalah perlengkapan yang dipersiapkan pribadi oleh masing-masing praktikan. Adapun jenis bakteri yang digunakan pada praktikum isolasi DNA pada kali ini yaitu ada 6 jenis bakteri. Yang pertama ada Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Salmonella sp, kemudian ada Helicobacter suis, ada Pseudomonas sp, dan Alcaligens fecalis. Nah, untuk gambaran pelaksanaan pada praktikum yang akan datang, di mana praktikum ini dibagi menjadi kelompok besar. Kemudian praktikan melakukan praktikum sesuai kloter yang telah ditentukan. Nah, untuk setiap kloter itu terdiri dari 6 kelompok. Karena aspeknya itu hanya untuk saat ini hanya 3, jadi setiap 2 kelompok akan didampingi oleh satu asisten.
Kemudian setiap kloter itu berdurasi kurang lebih 2 jam. Untuk rundown-nya itu dimulai dengan pretest, kemudian ada praktikum, dilanjutkan dengan pembahasan dan review materi. Kemudian praktikan juga diharuskan sudah belajar dan memahami prosedur kerja. Kemudian setiap praktikan akan diberi kesempatan untuk melakukan praktikum atau bergantian, dan praktikan melakukan pengambilan larutan yang dibutuhkan di meja asisten, itu juga dilakukan dengan bergantian. Nah, jadi maksudnya di sini yaitu alat dan bahannya itu disediakan di meja asisten. Jadi, praktikan di masing-masing meja itu hanya hanya apa menyiapkan lembar prosedur dan juga sudah memakai jas lab dan memakai sarung tangan latex juga masker. Nanti masing-masing praktikan secara bergantian itu maju ke depan untuk melakukan step by step eh, dari serangkaian praktikum isolasi DNA ini. Seperti itu. Jadi alat dan bahannya itu tidak berada di masing-masing meja praktikan, tetapi nanti praktikan yang bergantian maju ke depan meja asisten untuk melakukan step by step dari praktikum kali ini. Kemudian praktikan melakukan running alat. Running alatnya itu seperti centrifuge, inkubator, atau heat block itu dilakukan secara bersamaan. Jadi eh, satu kloter itu waktunya eh, waktunya saat mulai mulai dari preparasi sampai akhir itu bersamaan. Kemudian untuk prosedur praktikum, terdapat running praktikum yaitu presensi 5 menit, pretest dilakukan 10 menit, praktikumnya sendiri itu dilakukan selama 1 jam 40 menit, dan pembahasan oleh asisten itu dilakukan selama 10 menit. Nah, untuk prosedur kerjanya itu yang dimulai dari pellet cell, kemudian dilanjutkan dengan lysis cell, kemudian dilanjutkan dengan protein precipitation, dan yang terakhir ada DNA precipitation dan rehydration. Nah, jadi ini ada prosedur kerja yang harus kalian bawa. Jadi prosedur kerjanya nanti bisa kalian download dan juga di print. Kemudian jangan lupa dibawa ketika praktikum berlangsung. Tadi ketentuannya yaitu minimal satu kelompok terdapat satu lembar prosedur kerja. Nah, kemudian ini ada kloter selama praktikum berlangsung. Jadi ada 4 kloter, dimulai dari jam 7 pagi dan berakhir dengan jam 16:20. Jadi untuk jam 7 sampai jam 9, estimasi jam 7 sampai jam 9 itu dilakukan oleh kelompok 1 sampai 6. Begitu seterusnya sampai pada jam 14:20 sampai dengan 16:20 dilakukan oleh kelompok 19 sampai 24. Nah, kemudian ini ada pembagian kelompok. Ini untuk kelompok 1 yang kelompok 1, 2, 3 untuk kloter 1. Kemudian ini untuk kelompok 4, 5, 6. Kemudian ada kelompok 7, 8, 9. Kemudian kelompok 10, 11, dan 12.
Kemudian ini ada kelompok 13, 14, dan 15. Kemudian kelompok 16, 17, 18. Kemudian kelompok 19, 20, 21. Dan yang terakhir dari kloter 4 yaitu ada kelompok 22, 23, dan kelompok 24. Jadi untuk acara yang praktikum yang satu angkatan ini kan acara isolasi DNA ini hitungannya acara yang pertama. Jadi untuk urutannya memakai yang kloter seperti ini. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berarti masuk ke kloter 1 yaitu di jam pagi. Kemudian untuk kelompok 7 sampai 12 itu di kloter jam 9 sampai jam 11 lebih 10 dan seterusnya sampai di kelompok yang 19 sampai 24 itu di kloter sore atau pada jam 14.20 sampai 16.20. Nah, urutan urutan kelompok kloter praktikum ini yang saat ini berlaku untuk praktikum isolasi DNA saja. Nah, untuk praktikum PCR dan elektroforesis yang dilakukan di hari selanjutnya dan minggu depannya itu akan di rolling. Jadi kelompok satu yang awalnya pagi itu jadi kloter siang, kemudian di minggu berikutnya itu jadi kloter sore. Jadi masing-masing kelompok itu bisa merasakan kloter pagi, siang, sore seperti itu. Nah, kemudian tadi kan jenis bakterinya juga sudah ada 6. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan jenis bakteri yang berbeda sesuai dengan pembagian jenis bakteri seperti ini. Jadi diharapkan jangan sampai bingung ya pas hari H. Kalian udah harus tahu kelompok kalian kelompok berapa dan bakteri kalian yang kalian pakai itu apa. Kemudian tambahan lagi, mengingat ini menggunakan bakteri Salmonella, di mana dia itu penyebab penyakit tipes ya, diharap selama kegiatan praktikum berlangsung, kalian itu serius ya, jangan bercanda, jangan sampai melakukan kesalahan juga, karena nanti ada asistennya Prof. Erlia yang mendampingi, dan kalau misalnya kalian sampai eh, melakukan kesalahan atau menumpahkan bakteri bahkan itu kan bisa berakibat fatal bisa jadi kalian itu nanti terinfeksi dari bakterinya ini. Iya, jadi untuk 3 acara terakhir ini diharapkan kayak berhati-hati, terus fokus, terus dikurangi bercanda-bercandanya seperti itu ya, karena kita juga eh, yang menghandle itu tidak hanya asisten yang biasa kalian temui selama praktikum-praktikum sebelumnya, tapi eh, juga ada didampingi oleh anaknya dari Prof. Erlia yang membantu kita dalam melaksanakan praktikum kali ini. Jadi diharapkan eh, jangan sampai terjadi kesalahan seperti itu. Mungkin untuk acara yang isolasi DNA ini sudah dicukupkan. Saya kembalikan ke Diva untuk dilakukan tanya jawab.
pertanyaan nanti di akhir dulu ya. Ini dilanjut ke yang PCR terlebih dahulu. Ini apakah terlihat ya? Share screen-nya. Terlihat, Terlihat, Mbak. Mbak. Lihat. Oke. Untuk yang selanjutnya itu kita melanjutkan briefing acara keempat, yaitu acara PCR atau Polymerase Chain Reaction, di mana untuk tujuan praktikumnya, yaitu yang pertama, udah keubah atau belum, Rek? Belum, Belum, Mbak. Mbak. Tuh nggak bisa berarti. Sudah, Kalau sudah. gini, Belum, Mbak. Sudah. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. oke. Nah, untuk tujuan praktikumnya, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mendeskripsikan konsep dan teknik PCR. Dan yang kedua, mahasiswa terampil melakukan PCR. Nah, untuk tata tertibnya sama seperti yang acara isolasi, seluruh praktikan itu